Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Yasifani Najwa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database, membuat tabel, dan memasukkan data tabel tersebut. Nah, pertama-tama kita harus membuka SAM. Nah, setelah itu klik Start pada MySQL. Jika sudah, buka aplikasi MySQL Workbench. Membuat tabel dan memasukkan data tabel tersebut. Nah, pertama-tama kita harus membuka SAM. Nah, setelah itu klik Start pada MySQL. Jika sudah, buka aplikasi MySQL Workbench. Tampilannya harusnya seperti ini. Jika ingin membuat koneksi baru, klik tanda plus yang ada di samping MySQL connection. Setelah itu diklik. Setelah itu dikasih nama connection name Tokoku, karena sebelumnya dosen saya sudah memberikan data Tokoku. Nah, jika sudah, klik test connection. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu diklik continue anyway. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Kita klik OK, karena saya sudah memiliki database Tokoku, jadi tidak usah. Nah, jika sudah jadi, diklik Tokoku. Setelah itu muncul connection warning Tokoku, klik continue anyway. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena saya sebelumnya sudah menulis kode, nah ini dia kode saya. Tapi tenang, saya akan menjelaskan semampu saya untuk kode yang sudah saya tulis. Untuk database Tokoku, ini untuk membuat sebuah database baru. Jika dijalankan, yaitu menggunakan Ctrl Enter, itu artinya sudah bisa. Nah, karena membuat dan sudah dijalankan, jadi hilang, jadi tidak bisa. Nah, setelah membuat database, kita harus mengaktifkannya, yaitu menggunakan use Tokoku. Nah, kita aktifkan menggunakan Ctrl Enter. Nah, jika ada tanda centang seperti ini, artinya sudah bisa. Setelah itu kita membuat tabel member yang isinya itu ID member, nama, dan tanggal lahir. Setelah itu kita isi datanya menggunakan kode insert into member. Nah, insert into member ini tanda kurung ini yang sudah dibuat pada tabel member sebelumnya. Setelah itu diisi sesuai urutan. Nah, jika sudah selesai, dieksekusi dengan menggunakan Ctrl Enter yang tadi. Setelah itu select from member. Nah, kita eksekusi, hasilnya menjadi seperti ini. Artinya sudah ada isinya jika sudah seperti ini.
Nah, setelah itu kita membuat tabel barang. Tabel barang isinya ada ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Setelah itu diisi seperti tadi. Untuk isinya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah terisi atau belum. Ternyata sudah. Setelah itu, selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Tabel karyawan berisi ID karyawan, nama, username, dan password. Nah, isinya itu ada karyawan, disingkat kar, yaitu ID karyawan daftar dan ini, lalu nama, lalu username, dan passwordnya. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, kalau ini artinya sudah ya. Setelah itu kita membuat tabel supplier. Nah, di tabel supplier ini berisi ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Ya sudah, jangan lupa untuk dieksekusi penggunaan central enter yang tadi. Nah, jangan lupa untuk di akhir ini ditulis UMA, karena yang tidak ditulis UMA akan error. Tapi khusus untuk yang terakhir itu tutup kurung dan titik koma. Nah, ya sudah, kita eksekusi untuk melihat data yang sudah diisi tadi. Nah, ternyata setelah membuat tabel supplier, selanjutnya kita membuat tabel penjualan. Penjualan ini isinya ada nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Nah, untuk foreign key ID member reference member ini untuk menghubungkan antar relasi. Nanti kita lihat. Nah, untuk pengisian tabel penjualan seperti ini. Selanjutnya dieksekusi untuk tabel penjualan. Nah, ini kalau ada centang hijau seperti ini artinya berhasil. Nah, setelah membuat tabel penjualan, kita membuat tabel pembelian yang berisi nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal kembalian, jumlah barang, dan total. Nah, ini juga ada untuk relasi. Nah, untuk pengisian tabel pembelian seperti ini, jangan lupa untuk dieksekusi. Nah, kita melihat isi dari tabel pembelian. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat relasinya. Kita klik reference engineer. Nah, setelah itu kita pilih di storage connection ini, kita pilih Tokoku karena database kita Tokoku kan. Nah, setelah itu kita pilih next. Nah, ini kita pilih Tokoku. Selanjutnya di next, execute, next, finish.
Nah, menjadi seperti ini relasinya. Nah, relasinya yaitu ini supaya relasi yang dicontohkan oleh dosen saya yaitu ini supplier, belian, jualan. Ya, beli barang, jualan, saya kira seperti ini relasi yang dicontohkan oleh dosen saya. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi querying. Sekian.